Assalamualaikum dan semangat pagi teman-teman. Beberapa waktu lalu saya membuat konten mengenai tools AI yang dapat mengubah teks menjadi suara pada situs pitchma.com dan ini free of charge, alias gratis. Dan ternyata Google juga telah membuat AI yang juga dapat mengubah skrip tulisan menjadi suara, dan ini lebih mumpuni, dan yang terpenting juga gratis. Video ini akan kembali mengungkap rahasia untuk mengubah teks naskah teman-teman menjadi lebih hidup, dinamis dan menarik. Sekalipun teman-teman tidak confidence dalam memberikan narasi suara di video, karena semuanya dapat diambil alih oleh Google AI ini. Yang tentunya suara yang dihasilkan cukup natural sesuai keinginan kita, sehingga video teman-teman dapat memberikan dampak yang kuat kepada para viewer nantinya. Dan perlu teman-teman ketahui, konten-konten video atau short saya di YouTube ini semuanya menggunakan text-to-speech oleh AI, karena menurut saya lebih praktis, efisien dan keren. Kelebihan Google AI Studio dibandingkan situs AI lainnya, seperti speechma.com, adalah teman-teman tidak perlu memilih bahasa yang digunakan, melainkan Google AI Studio akan menyesuaikan secara otomatis dengan bahasa yang digunakan, asalkan perintahnya ditulis sesuai bahasanya. Jika ingin berbahasa Indonesia, maka perintahnya juga dalam bahasa Indonesia. Jika bahasa Inggris, perintahnya juga dalam bahasa Inggris. Untuk lebih jelas, saya contohkan terlebih dulu dengan cuplikan konten saya mengenai situs yang mengubah teks tulisan menjadi suara, speechma.com ini. Setelah teks kalimat yang akan diubah menjadi suara sudah tersedia, maka, langkah selanjutnya adalah memilih bahasa sesuai teks. Misalnya di contoh ini adalah bahasa Indonesia. Maka ketik di kolom ini, Indonesia. Dan akan muncul jenis bahasa yang tersedia yang terkait dengan Indonesia. Di Speechma tersedia bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Pilih jenis suaranya yang berbahasa Indonesia. Di sini tersedia dua macam suara, yaitu Ardi untuk suara pria, dan gadis untuk suara wanita. Di contoh ini, saya pilih suara Ardi. Dengan banyaknya fitur bahasa ini, boleh saya bilang kalau Speechma memberikan fitur yang lebih lengkap dibandingkan dengan situs berbayar paket dasar. Setelah pilih bahasa dan jenis suaranya, isi angka CAPTCHA, dan klik tombol Generate Audio untuk menghasilkan suara sesuai teks kalimat yang dibuat. Sekarang kita beralih ke Google AI Studio. Pilihan bahasa ditentukan dari kolom perintah ini dan bahasa yang tertulis di kolom teks. Dan lebih canggihnya lagi, di kolom perintah ini dapat mengubah intonasi suara sesuai keinginan kita, seperti suara tegas, mengangis, tertawa, ramah, pemarah, dan lain-lain. Fitur intonasi suara ini sepertinya tidak dimiliki oleh situs AI lainnya. Di contoh ini, saya akan membuat suara sesuai teks seperti di kolom ini. Lalu saya tentukan gaya bicaranya netral, informatif, serius namun tidak mengintimidasi. Untuk pembicaranya saya pilih Autono. Dan inilah hasilnya. Halo, selamat datang di podcast Geopolitik hari ini. Saya teman sejiwa, dan hari ini kita akan membahas salah satu konflik paling memanas di Timur Tengah, konflik antara Iran dan Israel. Apa penyebab utamanya? Bagaimana dampaknya terhadap dunia? Dan apakah ini bisa memicu perang besar di kawasan? Konflik antar Iran dan Israel bukanlah hal baru. Selama beberapa dekade, ketegangan di antara kedua negara ini terus meningkat meski tanpa deklarasi perang secara langsung. Iran, negara mayoritas Syiah dengan ambisi besar di kawasan, sering mendukung kelompok-kelompok bersenjata seperti Hizbollah di Lebanon dan Hamas di Gaza yang dianggap Israel sebagai ancaman besar terhadap keamanan nasional mereka. Di sisi lain, Israel, sekutu utama Amerika Serikat di Timur Tengah, menganggap program nuklir Iran sebagai ancaman eksistensial. Serangan cyber, sabotase fasilitas nuklir, hingga operasi-operasi rahasia telah dilaporkan terjadi selama bertahun-tahun. Bagaimana teman-teman? Cukup natural hasilnya kan? Sekarang saya contohkan, kalau AI ini bisa menghasilkan suara orang menangis dan tertawa. Ini contoh hasil suara orang dengan nada menangis. Aku nggak tahu kenapa semua ini harus terjadi. Huh, huh. Aku udah coba segalanya, tapi tetap aja gagal. Dan ini contoh suara dengan nada tertawa. Aku bahkan bisa ketawa sekarang.
Dan yang paling istimewa dari text-to-speech Google AI Studio ini adalah dapat membuat text-to-speech berupa podcast yang interaktif antara 2 orang atau lebih. Untuk membuatnya cukup menggunakan fitur multi-speaker audio. Pada contoh ini, saya menggunakan 2 orang pembicara, yaitu untuk host podcastnya saya pakai suara Zephyr dan untuk narasumbernya saya pakai suara Fenrir. Untuk setting lainnya saya menggunakan setting standar atau default. Untuk teksnya, saya gunakan ChatGPT untuk membuatnya. Jadi semua pernak-pernik podcast interaktif ini semuanya saya pakai AI. Dan ini hasil suara podcast buatan Google AI Studio. Halo semuanya, selamat datang di podcast Dunia Dalam Krisis. Saya Zara, dan hari ini kita akan membahas topik yang sedang ramai diperbincangkan, ketegangan antara Iran dan Israel yang semakin memanas belakangan ini. Bersama saya sudah hadir Emir, seorang analis hubungan internasional. Hai Emir. Hai Zara, terima kasih sudah mengundang. Ini memang topik yang berat, tapi penting untuk kita bahas. Betul, mungkin kita mulai dari awal dulu ya Emir. Apa sebenarnya akar konflik antara Iran dan Israel ini? Konflik ini punya akar yang dalam, Zahra. Secara ideologis dan politik, Iran dan Israel sudah lama berada di posisi berseberangan. Sejak revolusi Iran 1979, Iran menjadi negara teokrasi Syiah yang anti-Zionis. Sementara Israel adalah negara Yahudi yang punya hubungan erat dengan Barat, terutama Amerika Serikat. Jadi ini bukan konflik baru ya? Sama sekali bukan, tapi ketegangannya naik turun. Yang baru sekarang adalah intensitas serangan langsung antara keduanya. Biasanya mereka bertempur lewat proksi, misalnya lewat kelompok seperti Hizbullah di Lebanon atau milisi di Suriah. Tapi tahun ini mereka sudah saling menyerang secara langsung, termasuk serangan drone dan rudal. Ternyata hasilnya luar biasa keren. Saya pun awalnya tidak menyangka hasilnya senatural itu. Sepertinya saya akan mulai menggunakan text-to-speech hasil kreasi Google AI ini untuk konten saya mendatang. Teman-teman pun bisa mulai mencobanya. Baiklah teman-teman, sekian dulu konten saya kali ini, dan saya akan mulai membuat konten yang lebih menarik lagi dengan bantuan Google AI ini, karena hasilnya sangat fantastis. Dan sebelum saya akhiri konten ini, saya minta bantuan teman-teman untuk memberi saya like, share dan subscribe channel saya ini. Terima kasih.